wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Jolabibah dari kelas 6D PPI UIN Raden Mas Said Surakarta. Izin menjawab pertanyaan UTS metodologi studi Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan hasil jeplakan dari agama Yahudi. Nah, jadi tuduhan bahwa Islam adalah hasil jeplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi adalah pandangan yang tidak berdasar sejarah, historis, teologis maupun akademis. Lalu kesamaan ajaran agama Islam dan juga agama-agama sebelumnya itu termasuk Yahudi dan juga Nasrani. Bukan berarti Islam itu menjiplak, melainkan karena sumbernya sama, yaitu dari wahyu Allah. Dalam Al-Quran, Allah itu telah menyatakan bahwa Islam adalah kelanjutan teori ajaran Tauhid yang telah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, hal ini itu dijelaskan dalam surat Al-Asyura ayat 13 yang artinya, Dia, Allah, telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwariskan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Jadi kesamaan ajaran dalam hal tauhid, hari akhir, dan beberapa hukum ibadah adalah wajar karena berasal dari sumber yang sama, bukan hasil plagiarisme. Lalu mengenai penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Jika dalam Islam Allah itu menciptakan langit dan juga bumi dalam 6 masa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Namun konsep ini berbeda dari ajaran tauhid. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7 setelah penciptaan alam semesta. Sedangkan dalam Islam Allah tidak memerlukan istirahat. Hal ini terdapat pada surat Qaf ayat 38. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak sekedar menyalin, melainkan memiliki konsep sendiri yang lebih murni dan juga berbeda. Lalu selanjutnya mengenai hari suci. Orang Yahudi itu menjadikan hari Sabtu sebagai hari suci karena kepercayaan bahwa Tuhan beristirahat setelah penciptaan. Islam memilih hari Jumat sebagai hari utama untuk ibadah, yaitu sholat Jumat, bukan karena plagiarisme, tapi karena petunjuk dari Allah dan juga perintah langsung kepada umat Islam. Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu mengenai 14 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, bahasa Arab dan juga Ibrani itu berasal dari rumpun yang sama, yaitu bahasa Semitik, sehingga wajar jika ada beberapa kesamaan kosakata. Namun Al-Quran bukanlah hasil adaptasi dari kitab Yahudi, melainkan wahyu yang memiliki struktur bahasa unik. Bahkan banyak kata dalam Al-Quran yang memiliki makna khusus yang tidak sama dengan bahasa Ibrani. Nah, dan yang terakhir itu mengenai Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam. Jadi Nabi Muhammad memang pernah berdagang ke Syam, tetapi tidak ada bukti historis yang menunjukkan bahwa beliau itu belajar agama Yahudi dari para rabi. Justru Al-Quran menegaskan bahwa Nabi adalah seorang yang ummi atau tidak bisa membaca dan juga menulis, sehingga mustahil menyalin kitab Yahudi. Hal ini juga tertuang dalam surat Al-Ankabut ayat 48 yang artinya, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, suatu kitab pun tidak pula menulisnya dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar lagulah orang-orang yang mengingkari. Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Lalu soal nomor 2 itu soal mengenai metode dan juga metodologi dalam kasus mendapatkan buah kelapa. Nah, dalam kasus ini kita itu bisa membedakan metode dan juga metodologi itu berdasarkan cara sang suami mendapatkan kelapa muda untuk istrinya. Yang pertama, metode. Metode itu adalah langkah-langkah spesifik yang diambil oleh sang suami untuk memperoleh kelapa muda. Nah, beberapa metode yang mungkin digunakan itu yaitu ada metode legal atau etis. Nah, ini itu seperti meminta izin kepada pemilik pohon, lalu membeli kelapa muda dari tempat lain, misalnya pasar atau pedagang kelapa, menawarkan imbalan kepada sang pemilik pohon agar diperbolehkan untuk memetik kelapanya. Lalu ada juga yang kedua, yaitu adalah metode legal atau tidak etis. Nah, ini seperti mencuri kelapa muda tanpa izin, memetik kelapa secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik.
Nah, metode yang dipilih oleh suami ini akan menentukan apakah tindakannya itu bermoral, legal, atau justru melanggar aturan hukum dan juga norma sosial. Lalu yang kedua itu adalah metodologi. Metodologi itu adalah ilmu atau studi tentang metode. Nah, metodologi ini tuh lebih luas ya daripada metode karena membahas alasan dibalik pemilihan metode dan juga bagaimana efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Dalam konteks ini itu metodologi mencakup seperti analisis situasi, itu apakah ada cara lain untuk mendapatkan kelapa muda selain dari pohon tetangga. Yang kedua itu adalah pertimbangan etis dan hukum, apakah tindakan suami itu melanggar norma sosial atau hukum jika ia mengambil kelapa tanpa izin. Lalu evaluasi resiko, yaitu apakah ada risiko bahaya jika ia memanjat pohon sendiri, apakah ada kemungkinan konflik dengan tetangga, dan efektivitas metode. Itu adalah mana metode yang paling cepat, aman, dan tidak menimbulkan masalah. Ya, lalu pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 3, mengenai peta konsep MSI dan apakah Islam itu sebagai ilmu pengetahuan. Jadi MSI atau ilmu atau metodologi studi Islam itu adalah pendekatan sistematis dalam memahami, mengkaji, dan menganalisis Islam dari berbagai perspektif. Peta konsepnya itu dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama pendekatan dalam studi Islam. Itu ada yang pertama ada pendekatan normatif atau teologis, itu berbasis wahyu, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Lalu yang kedua adalah pendekatan historis, itu pendekatan sejarah perkembangan Islam dan juga pengaruh budaya dan juga peradaban. Lalu ada pendekatan sosiologis, ini itu adalah interaksi Islam dengan masyarakat, Islam dalam kehidupan sosial dan juga budaya. Lalu yang terakhir itu adalah pendekatan filosofis, pemikiran Islam klasik dan kontemporer, dan juga rasionalitas dalam Islam. Lalu ada juga pendekatan yuridis normatif itu adalah hukum Islam dan juga prinsip keadilan dalam syariat. Lalu yang terakhir adalah pendekatan komparatif, itu perbandingan dengan agama atau ideologi lain, dialog beragama. Lalu yang kedua ada metode dalam studi Islam, ada metode tafsir, ada metode tahrij hadis, ada metode usul fikih, ada juga metode kritik sejarah, dan juga metode fenomenologi atau kajian pengalaman keberagamaan. Dan ya, Islam itu dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki beberapa aspek yang mendukungnya, yaitu yang pertama, Islam itu memiliki objek kajian yang jelas. Lalu Islam itu mengkaji hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sosial atau muamalah, hukum atau fikih, dan juga kehidupan manusia secara keseluruhan. Yang kedua itu adalah Islam berbasis wahyu dan juga rasionalitas. Islam itu tidak hanya berbasis wahyu, yaitu Al-Quran dan juga hadis, tetapi juga mendorong penggunaan akal dan juga rasio dalam memahami kebenaran. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Lalu yang nomor 3 itu adalah Islam memiliki metode dan juga sistematisasi ilmu. Dalam studi Islam, metode ini itu digunakan seperti hermeneutika dalam tafsir, metode kritik sanad dalam hadis, dan juga metode istinbat dalam hukum Islam. Lalu yang keempat itu adalah Islam dan juga ilmu pengetahuan empiris. Islam itu sangat mendukung pengembangan sains teknologi seperti yang terlihat dalam sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah, Ibnu Sina, Al-Khawarizm, dan lain-lain. Hal ini terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini tuh menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima itu adalah Islam bersifat universal dan juga adaptif. Islam itu tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga sains, teknologi, etika, sosial, dan ekonomi sehingga bersifat universal. Nah, lalu konsep ijtihad dalam Islam itu memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan ilmu dan juga zaman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.